Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan saya Dan. Mulai sekarang saya akan mengisi waktu kalian dengan video rangkuman alur film. Buat semuanya yang punya banyak waktu luang tapi selalu ngerasa nggak punya waktu karena habis buat mantengin gadget, oke, kita setipe. Semoga kalian semua tetap sehat dan tampil bahagia di depan orang-orang, walaupun kita semua tahu itu fake. Cok. Kali ini saya akan membahas film lama bergenre komedi yang rilis pada tahun 2006 yang berjudul Accepted. Menurut saya film ini sangat keren dengan latar kehidupan remaja kampus di tahun 2006, bintang-bintang muda yang hebat, dan tentu saja dengan alur cerita yang sangat menarik dan ending yang sulit ditebak. Oh ya, for your information, kalau nggak ada yang request dari penikmat video saya akan membuat video rangkuman alur film dari film-film random yang menurut saya bagus. Sebelum masuk ke cerita film, jangan lupa sukai, komen, dan berlangganan di channel dan MOV. Karena hanya itulah yang membuat saya semangat untuk membuat dan mengupload video lagi, dan lagi. Oke, kalau gitu mari kemon. Cerita dimulai dengan sekelompok anak muda yang tampak sedang membuat flash foto untuk dijadikan SIM dan KTP bajakan di suatu ruang kelas. Di sini terlihat pemuda kurus di belakang kamera, dia bernama B. Dialah aktor utama yang akan diceritakan di film ini. Jadi B ini adalah siswa SMA yang baru saja lulus dan akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Yang sedang berjalan bersama B ini adalah Shredder. Dia sahabat B sejak kecil. Shredder termasuk siswa yang pintar dan dia sudah diterima di salah satu kampus terbaik yaitu Universitas Harmon. Berbeda dengan Shredder, B justru sudah ditolak oleh 7 kampus yang ia daftar. Namun dia yakin masih ada kampus yang akan menerimanya. Di depan sekolah sebelum pulang, B sempat berbincang dengan cewek cantik. Dia bernama Monique. Dia adalah cewek yang disukai B namun sudah punya pacar. Duh, coba ya di SMA Indonesia pakaiannya boleh kayak gini. Asik kali ya. Oke, lanjut. Sesampainya di rumah, B langsung membuka kotak surat dan mencari surat balasan dari kampus yang dia daftar. Namun sayang ternyata dia masih ditolak juga. Itu berarti dia tidak diterima di semua kampus yang dia daftar. Ketika makan malam, B mencoba meyakinkan ayah ibunya bahwa dia mungkin tidak akan kuliah. Dan itu akan baik-baik saja menurutnya. Namun ayah ibunya tidak setuju dan tetap meminta B untuk kuliah. Baru di situ B jujur bahwa dia ditolak oleh semua kampus. Dia sempat memberi pembelaan dengan mengatakan banyak orang yang bisa sukses tanpa kuliah, namun tetap saja dia telah mengecewakan orang tuanya. Scene berpindah di sebuah acara perpisahan sekolah. Di situ dihadiri oleh siswa dan para orang tua. Di sini B bertemu dengan Hans. Dia sebenarnya adalah atlet football yang bisa mendapatkan beasiswa kuliah. Namun karena cederanya, dia gagal mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian ada Rory, dia juga gagal dan ditolak di kampus Yale. Padahal menurutnya dia sudah mempersiapkan semuanya dengan baik sejak kelas 1 SMA. Pada intinya di sini kita diperlihatkan orang tua B yang sangat kecewa dengan B karena tidak bisa merasakan bangga seperti orang tua lainnya. Malam harinya ketika B sedang di kamar dan melihat beberapa surat penolakan dari kampus, ide gilanya pun muncul. Dia berencana untuk membuat surat palsu yang menyatakan bahwa dia diterima di sebuah kampus. Karena frustasi dan tidak ingin mengecewakan orang tuanya, B pun langsung menjalankan idenya tersebut. Di situ dia menciptakan kampus palsu yang dia namai South Harmon Institute of Technology. Pagi harinya B membujuk Shredder membuatkan web untuk kampus palsunya tersebut. Tidak disangka Hans, si atlet gagal beasiswa ini juga tertarik dengan ide gila B dan meminta untuk dibuatkan surat palsu juga. Di rumah B tampak ayah B masuk dengan membawa beberapa surat. Salah satu surat tersebut adalah surat palsu yang dibuat B yang sebelumnya sudah dimasukkan ke kotak surat. Kemudian B membuka dan membaca surat tersebut dengan sedikit acting tentunya, yang menyatakan bahwa dia diterima di kampus South Harmon. Walaupun sempat ragu, ayah B ternyata sudah membayar biaya kuliah selama 1 semester ke kampus palsu tersebut. Bukti transfer diberikannya kepada B sembari berkata sudah tidak sabar untuk mengantar B ke kampus tersebut. Oh shit, bencana dimulai dari sini. Di sebuah minimarket, B berkata ke Shredder dan Hans, mereka harus membuat kampus palsu untuk mengelabui orang tuanya. Di situ juga ada Rory dan Glenn.
Glenn adalah teman mereka yang sudah bekerja di minimarket tersebut. Tak disangka ternyata Rory mempunyai info mengenai gedung bekas yang bisa mereka pakai untuk membuat kampus palsu. Malamnya mereka berempat mensurvei gedung tersebut. Tanpa pikir panjang, Bee pun senang dan mereka mulai bekerja untuk membersihkan gedung tersebut dan membuatnya seolah-olah menjadi sebuah kampus. Tiba-tiba datang Glenn yang ternyata diajak oleh Rory. Glenn sudah dipecat dari minimarket. Jadi Glenn ini ternyata orang yang suka berinovasi di dunia kuliner dengan ide-ide yang cenderung out of the box. Saat sedang bekerja bakti, Bee mendapat telepon dari ayahnya. Di situ ayahnya bilang ingin bertemu dengan dekan. Dekan yang dimaksud di sini saya juga kurang paham ya, apakah sama seperti di Indonesia yang berarti ketua fakultas atau yang dimaksud itu rektor. Entahlah, hanya abang-abang Gojek lembur yang tahu. Oke, di sini Bee mendapat PR baru untuk mencari dekan palsu. Scene berpindah di sebuah toko mainan anak. Di sana tampak laki-laki parubaya bernama Pak Ben. Dia adalah paman Shredder yang dulu pernah menjadi dosen, namun sudah pensiun lama karena kelakuan yang agak susah diatur. Di sini Bee mengajak Pak Ben untuk menjadi dekan palsu di kampusnya. Hari yang ditunggu pun tiba, saat dimana mahasiswa baru datang ke kampus dengan diantar orang tuanya. Di kampus palsu ini sudah banyak orang. Mereka ternyata sudah menyiapkan mahasiswa jadi-jadian yang seolah-olah datang ke kampus. Bee dan keluarganya pun datang. Setelah menaruh barang di asrama, mereka semua mengobrol dengan Pak Ben, si dekan palsu. Walaupun awalnya ayah Bee sempat ragu karena omongan Pak Ben sungguh sangat susah dikontrol, namun Pak Ben berhasil menutup pembicaraan dengan bagus dan membuat ayah Bee lega. Setelah keluarga Bee pulang, Bee dan teman-temannya bermain-main di kampus palsu tersebut. Terlihat Bee dan Hen sedang bermain PS di situ. Tidak lama setelah itu, terdengar bunyi ketukan pintu di gedung tersebut. Ketika Bee membukakan pintu, di sana muncul seorang pemuda yang cukup aneh yang mengoceh-ngoceh tidak karuan dan memperkenalkan dirinya adalah Ed. Pada intinya, Ed mengatakan bahwa dia diterima di kampus tersebut. Bee cukup bingung dan shock. Ketika pintu dibuka lebih lebar lagi, ternyata di depan gedung tersebut sudah ada ratusan calon mahasiswa beserta orang tuanya. Gawat, bencana bro. Bee kemudian mencari Shredder untuk menanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Ternyata banyak siswa yang mendaftar di web palsu yang dibuat oleh Shredder, dan semuanya otomatis diterima serta sudah membayar uang perkuliahan. Mereka kebingungan dan saling menyalahkan. Bee yang merasa paling bersalah, dia memutuskan untuk mengumumkan ke semua calon mahasiswa bahwa sebenarnya ini adalah kampus palsu. Scene berpindah di aula yang cukup besar. Di situ sudah berkumpul semua calon mahasiswa kampus palsu tersebut, dan Bee pun naik ke atas panggung ingin menyampaikan bahwa kampus itu adalah kampus palsu. Namun ketika memulai dengan 1-2 patah kata, ia pun tahu bahwa ternyata semua orang di situ adalah orang-orang yang senasib dengan dia. Dalam artian, mereka semua adalah siswa lulusan SMA yang tidak diterima di kampus manapun. Alih-alih mengumumkan bahwa kampus tersebut adalah kampus palsu, Bee justru iba dan memberikan motivasi ke mereka semua dan mengatakan bahwa kampus ini adalah kampus bagus dan mengatakan bahwa akan meneruskan kampus tersebut dengan beberapa kata motivasi. Bee pun mencoba berkunjung ke kampus asli dan mempelajari sistem kerja universitas. Dia sampai ngobrol dengan dekan kampus dan juga mengikuti perkuliahan secara ilegal. Bukan info yang didapat, dia justru semakin bingung. Bee akhirnya menemui Pak Ben untuk meminta nasihat. Di situ Pak Ben menjelaskan pada intinya kampus adalah tempat pelayanan dan memberi apa yang ingin dipelajari mahasiswanya. Dari situ Bee mendapat ide untuk menanyakan ke semua mahasiswa kampus palsunya apa yang mereka ingin pelajari. Berbagai jawaban pun didapatkannya, dari mulai kuliner, seni pahat kayu, nyanyian rock, sampai ada mahasiswa yang ingin mempelajari cara meledakkan benda dengan kekuatan pikiran. Semua hal tersebut ditulis di sebuah papan tulis besar di kampus tersebut. Bee pun mulai membangun sistem dan infrastruktur di kampus palsunya tersebut. Pembelajaran berjalan dengan bebas, pada intinya belajar apa yang ingin mereka pelajari. Seperti Glenn yang mulai membuat inovasi-inovasi kuliner buatannya. Saat Bee sedang mencicipi masakan Glenn, tiba-tiba datang mahasiswa dari kampus Harmon asli. Dia bernama Hood.
Dia adalah ketua ikatan mahasiswa kampus Harmon dan sekaligus pacar dari Monique. Di sini Hood mencari tahu pemilik gedung karena akan membeli lahan tersebut untuk keperluan pembangunan kampus Harmon. Tentu saja Bee gugup dan menghalang-halangi si Hood. Beralih di kampus Harmon asli, di sana ada sebuah pesta kecil. Di sini ternyata Hood mempunyai selingkuhan. Dan apesnya dia, si Monique datang ketika dia sedang bertukar ludah dengan selingkuhannya tersebut. Singkat cerita, Bee membuat pesta meriah di kampus palsunya tersebut. Di situ juga datang Shredder dan Monique. Pada saat yang bersamaan, ternyata di kampus Harmon asli juga mengadakan pesta, namun terlihat sepi. Si Hood pun marah dan datang ke pesta kampus Bee. Di sini Bee sedang berbincang dengan Monique. Mereka mulai dekat semenjak Monique mengetahui Hood selingkuh dan Bee memberinya hadiah kamera. Saat sedang bercipok ria, Bee di SMS Shredder yang mengatakan bahwa Hood datang ke sana. Sempat hampir terjadi perkelahian, namun Hood memilih mundur karena kalah jumlah. Pagi harinya setelah berpesta, kampus Bee mengadakan foto bersama, namun Shredder tidak datang. Karena khawatir, setelah sesi foto, Bee pun mengunjungi Shredder. Ternyata Shredder sudah babak belur. Dia bercerita bahwa semalam dia pura-pura diospek oleh Hood dan teman-teman yang ternyata dia diinterogasi mengenai kampus palsu Bee. Setelah itu, saat Bee sedang bersantai di kampusnya, tiba-tiba datang banyak sekali orang tua mahasiswa yang ternyata itu adalah ulah Hood bersama dekannya. Di situ mereka seolah membuat acara Parents Day dan mengundang semua orang tua yang sebenarnya digunakan oleh sang dekan untuk mengumumkan bahwa kampus itu adalah kampus palsu. Akhirnya mereka semua pulang dengan kecewa, termasuk orang tua Bee yang sangat kecewa dengan ulah anaknya tersebut. Monique yang tadinya sudah mulai suka dengan Bee pun ikut marah karena hal itu. Kehidupan Bee setelah itu sungguh menyedihkan. Singkat cerita, saat Bee iseng main ke gedung bekas kampus palsu tersebut, dia menemukan sebuah surat yang ternyata dari pihak akreditasi kampus yang mengundang kampusnya untuk sidang kelayakan akreditasi. Bee pun melihat sebuah harapan dan menceritakan hal tersebut ke teman-temannya. Namun awalnya mereka semua ragu dan menganggap itu semua sudah berakhir. Tiba-tiba datang Shredder, dialah yang ternyata mengirim permohonan akreditasi tersebut. Shredder mulai kecewa dengan kampus Harmon karena perlakuan orang-orang di kampus tersebut dan memilih mendukung kampus South Harmon milik Bee. Singkat cerita, mereka semua bersama Pak Ben datang ke persidangan. Ternyata di sana sudah dihadiri banyak orang. Mereka adalah mantan mahasiswa kampus South Harmon. Tak luput, si Monique pun juga datang. Persidangan dimulai, hakim mulai membacakan gugatan dan juga persyaratan sebuah kampus bisa lolos akreditasi, yaitu harus memiliki fasilitas umum, kurikulum pelajaran, dan tenaga pengajar. Tiba saatnya Bee menjawab dan mempresentasikan kampusnya. Pertama, mengenai fasilitas, kampus Bee mempunyai ruangan umum, kamar asrama, dan bar, tapi tidak ada satupun fasilitas resmi seperti perpustakaan atau layanan kesehatan. Kemudian kurikulum pelajaran. Bee pun membawa masuk papan tulis besar di mana semua hal yang ingin dipelajari di kampusnya ada di papan tersebut dan mengatakan itu kurikulum di kampusnya. Terakhir mengenai tenaga pengajar, kampus Bee hanya memiliki Pak Ben, si pensiunan dosen dengan catatan kinerja yang kurang baik di kampus sebelumnya. Karena dirasa Bee kampusnya tidak memenuhi semua persyaratan akreditasi, akhirnya dia pun berdiri dan menyampaikan aspirasinya bahwa dia tidak peduli dengan putusan persidangan yang akan menyetujui kampusnya atau tidak. Namun yang pasti dia senang belajar di kampusnya, dan kampus yang sesungguhnya adalah seperti kampus tersebut, di mana mereka bisa mempelajari semua hal yang memang ingin mereka pelajari. Bukan kampus yang membatasi kreativitas mahasiswanya dan membuli mahasiswa yang mungkin sedikit berbeda. Tak disangka, ketika membacakan hasil sidang, hakim memutuskan untuk memberikan masa percobaan 1 tahun kepada kampus Bee. Bee dan teman-temannya pun sangat senang mendengar putusan tersebut. Akhirnya, kampus Shit pun mulai berjalan kembali. Ada kuliah umum yang diisi oleh Pak Ben, kelas meditasi Rory, Glenn dan anak buahnya yang menghandle urusan dapur, dan ternyata Gembul dan Monique pun ikut masuk ke kampus tersebut. Tamat. Happy ending ya, walaupun ceritanya memang tidak masuk akal, tapi lumayan lah ya untuk menghibur. Jangan lupa terus ikuti channel Danmof dan tunggu video-video selanjutnya. Dadah.